Jadi intinya isoman itu bukan keputusan sendiri, bukan keputusan pribadi gitu. Iya. Harusnya berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter. Dengan karena medis dokter ya. tahu Iya. mana yang harus bisa isoman di rumah, mana yang memang harus dirawat. Mondo. Iya. Tapi sebenarnya sih isoman tuh sekarang sebetulnya ya nggak boleh di rumah kan. Jadi kalau dengar istilah isoman, kudu iso. Gitu. Jadi diartikan positif. Jadi jangan tadi kan yang menentukan isoman kan bukan kita. Saya ternyata dari tim harus isolasi mandiri dan sekarang terpusat gitu. Kudu iso. Gitu. Selamat siang Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan kami di Positif Podcast Sehat Solutif. Ya kali ini kita mau bahas apa sih, Mer? Yang lagi trending pastinya isoman. Iya. Nah, positif ini juga positif. Ini serumah positif. Jadi kayak positif nih. Positif. Nah, kalau ini positifnya bagus. Nah, kalau yang itu positifnya itu bikin deg-degan, bikin stres ya kan. Nah, walaupun harus memang terkonfirmasi positif itu apa yang harus kita lakukan? Iya, Jangan panik gitu kan. Nah, mungkin udah banyak WhatsApp grup sharing banyak informasi. Nah, tapi kali ini kita mau berbagi informasi dengan Sobat Muardi semua. Ini dari kita datangkan ahlinya. Iya, ahlinya ahli. Core of the core. Di sebelah kanan saya ada Dr. Jata Abidasari. Ini beliau spesialis paru konsultan. Halo dokter. Halo. Beliau ini yang menggawangi di Rumah Sakit Muardi yang menangani pasien COVID, juga terlibat di tim SARI. Nah, apa itu tim SARI? Ini bukan temannya Astuti ya, gitu. SARI apa ya, Dok? SARI itu Severe Acute Respiratory Infection. Nah, jadi itu gitu infection. Jadi SARI itu bukan Indonesia, orang Indonesia ya. Jadi kalau dikira tim SARI kok jenenge SARI maksudnya orang Indonesia. Padahal apa, Dok? Ternyata infection. Intinya apa, Dok? Jadi intinya SARI tadi itu di Indonesia, Dok. Ya, di Indonesia kan itu berarti suatu penyakit respirasi, penyakit pernafasan ya, penyakit infeksi pernafasan yang Infeksi akut. pernafasan. Dan COVID ini termasuk di dalamnya ya, Dok ya. Iya. Selain dulu menangani kayak flu burung gitu kan. Ini beliau Ini paling flu aktif juga burung tuh. belum ada. Flu burung tadi Astuti tadi. Ya walaupun ya. Ini COVID juga masuk ke yang ditangani tim SARI ya. Kemudian selain dokter spesialis paru, kita juga mendatangkan ahli lain nih. Nah, ini kan kalau yang ini mengobatin penyakitnya ya, Dok. Kalau yang satu ini gitu kan, ini benar-benar Superman. Nih bisa kamera di zoom ke dokter. Tadi sebenarnya pakai kacamata dibuka gitu, cek gitu ya. Superman gitu. Tadi Clark Kent ya, tadi Superman. Tadi gitu ya, Dok ya. Ini salah seorang psikiatri kita, psikiatri andalan di Muardi ya. Mungkin wajahnya nggak asing, tapi sekarang mungkin nggak kelihatan karena masker semua ya. Nanti bisa googling aja Dokter Debri Septiawan di Google, bisa kelihatan ini. Jadi kalau Dokter Debri kegantengannya ngomong gitu, merem aja ngomong, itu udah langsung adem gitu. Oh, gitu. Jadi rasanya terhipnotis gitu. Jadi anak kita ya kan ngomong, penting kayak bikin stres. Kalau Dokter Debri ngomong tuh backsound kita. Ini backsoundnya ambulan. Nah, ini yang terjadi di kita nih. Semoga nggak ke Muardi itu. Nah ini kayak gini nih, suara-suara kayak gini tuh bikin kejiwaan saya itu mulai agak terganggu. Terguncang. Nah ini butuh ahlinya ini untuk bagaimana mengatasinya ya. Makanya kita datangkan dua narasumber luar biasa. Ini kita mau banyak mendengarkan sharing dari beliau-beliau. Nah ini terutama langsung tadi, Dok. Pertama mungkin dari Dr. Jati ya, melihat tren tadi, Dok, tren COVID, pasien COVID yang bertambah, kemudian terutama yang meninggal ya. Meninggal ini yang isoman pun kemarin kita baca di data-data di media itu yang meninggal isoman aja ratusan gitu. Iya. Nggak cuma di Jawa tapi juga di pulau-pulau lain.
bagaimana sih Dok isoman yang benar gitu? Ya, jadi sebenarnya gini, IDI sendiri ya, Ikatan Dokter Indonesia sendiri sebetulnya menyarankan kalau mereka yang isoman itu harus pertama kali konsultasi dulu dengan dokter. Jadi sebenarnya nggak ada status, saya mau isomankan diri saya sendiri, itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini salahnya nih. Jadi tetap harus berkonsultasi dulu dengan dokter, ya kan? Bisa dengan dokter terdekat, dokter keluarga, atau dokter puskesmas, atau misalnya sekarang ada telemedicine ya. Itu memudahkan ya. Jadi intinya isoman itu bukan keputusan sendiri, bukan keputusan pribadi gitu. Iya. Harusnya berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter. Dengan karena medis dokter ya. tahu Iya. mana yang harus bisa isoman di rumah, mana yang memang harus dirawat. Mondo. Iya. Tapi sebenarnya sih isoman tuh sekarang sebetulnya ya nggak boleh di rumah kan. Isoman itu kan harusnya kan di tempat isolasi yang terpusat. Oh gitu. Kan nggak boleh juga, harusnya isolasi mandiri di rumah itu kan tidak disarankan sekarang. Karena apa? Pasti tidak terpantau. Iya benar. Jadi harusnya isolasi mandiri di tempat yang terpusat. Di Solo sendiri kan udah ada tuh. Sudah ada di Donohudan misalnya. Solo Teknopark, terus yang di dekat Cemara 2 itu juga ada kan. Jadi sebetulnya harusnya mereka yang punya gejala ini, kemudian sudah berkonsultasi dengan dokter, sudah melakukan pemeriksaan dan memang hasilnya positif, ya harusnya isolasi yang terpusat, jangan di rumah. Karena kalau di rumah tuh kebanyakan apa? Nggak terpantau ya. Iya. Jadi masalahnya. Memburuk itu nggak tahu ya Dok ya, tiba-tiba terus. Nah, ini yang menarik nih tentang isolasi yang terpusat itu tadi Dok. Kan selama ini kan kita nggak tahu ya, taunya cuma Donohudan gitu ya, taunya Donohudan. Kita mikir Donohudan kan sampai sempat yang rame bahwa ada yang dulu waktu klaster Kudus itu. Kudus itu kan dibawa ke Donohudan. Akhirnya kan orang-orang ini pada takut nih, wah Donohudan ngeri juga nih, di sini klaster Kudus lah. Ternyata ada beberapa tempat isolasi terpusat yang lain ya Dok ya. Itu di mana sih Dok? Yang lain? Solo Teknopark. Terus ada yang di Benteng Fastenburg juga. Terus yang baru-baru ini yang saya lihat di dekat Cemara 2 tuh, SD Cemara 2. SD-nya atau deketnya? Sebelahnya ada kok tulisannya itu, tempat isolasi terpusat gitu. Berarti ada gang masuk. Intinya kalau sudah terkonfirmasi positif itu mungkin benar ya menghubungi aparat apa fasilitas ya kesehatan terdekat deh gitu. Puskesmas atau Pak RT atau Pak RW supaya dibantu difasilitasi. Nah, contoh nih ada yang positif, dia mau isolasi terpusat di situ, dia kontaknya kemana Dok? Apakah dia tinggal datang aja ke situ? Atau memang harus menghubungi seseorang? Harusnya menghubungi itu ya, pejabat setempat, pejabat dalam artian RT, RW-nya. Nanti kan harusnya dilaporkan. Kalau di Solo ya Dok ya, kalau di Solo. Lah, kalau di luar Solo Dok. Nah, kalau di luar Solo saya nggak tahu. Karena kalau di Solo kan lebih tertib nih. Iya. Bahkan beberapa juga saya dengar kemarin ada yang diketokin nih rumahnya, kalau ketahuan isoman kan harus langsung. Nah itu kan bagus ya kayak gitu. Iya. Nggak boleh di rumah. Kalau Dokter Yati sendiri melihat fenomena yang sekarang ini semakin tiba-tiba tuh bisa grafiknya tuh naiknya luar biasa loh Dok, yang positif ya Dok ya. Terus klaster-klaster keluarga banyak terbentuk kan, begitu ininya sakit ternyata serumah juga akhirnya nggak nunggu berapa hari lagi demam semua. Nah itu gimana Dok? Grafiknya tuh bisa langsung begitu memang sudah diperkirakan akan seperti ini karena kemarin waktu Lebaran mungkin juga masih banyak gimana Dok? Atau karena varian baru ini yang terkenal itu loh. Yang varian Delta itu ya. Jadi sebenarnya kan mungkin kalau masyarakat kan sangat open ya kalau dengar berita atau buka medsos kan tahu nih, grafiknya udah turun nih, tahu ya, grafiknya lagi naik. Iya tiap hari kan ada update ya, jumlahnya positif sekian, sembuh sekian. Nah kemudian pas habis Idul Fitri kemarin kan memang kita nggak boleh mudik tuh, ya kan, nggak boleh mudik. Tapi kan tetap ada beberapa aktivitas yang mungkin ya, yang kekeluargaan. Ada juga banyak kan yang lebih nekat mudik, lebih banyak daripada yang enggak. Iya benar. Terus udah gitu kan juga masalahnya udah mulai longgar prokesnya. Udah capek soalnya. Udah capek, udah bosen gitu kan. Anak sekolah udah setahun lebih udah di rumah gitu kan. Semuanya serba daring ya kan. Anak saya suruh sekolah aja malas gitu. Udah lupa malah sekolah itu apa sih gitu ya. Tapi malah mungkin seneng ya kalau dia sekolah di rumah ya. Iya, udah sekolah beneran lagi kan, kemarin ada rencana Juli mau masuk. Udah malas banget gitu kan, udah. Jadi itu mulai kendor nih prokesnya. Iya. Oh, ya karena dan ditambah lagi ada
ada varian baru. Nah, Itu bebas kan, maksudnya negara kita kan nggak menutup masuknya orang dari luar masalahnya. Betul. Kan, masih tetap aktivitas seperti biasa dan lain-lain ya. Jadinya banyak faktor sih sebetulnya, nggak cuma satu faktor aja. Nggak cuma dari satu Iya. tentang gara-gara Lebaran aja ya, Dok, berarti. Nah. Ya, terus Nah kalau ya. gantian ini gantian. Ya. Terus ini, Dok, kan kayak kita tadi duduk, kita nongkrong di sini baru 10 menit belum ada ya, Dok, ya. Kita udah dengar ambulan 2 lalu lalang. Ini dan itu kalau kan sudah beredar di medsos tuh bahwa kalau suara ambulannya itu agak panjang, ya itu kan artinya mobil jenazah kan, Dok. Mengangkut jenazah. Kan kita dengar tuh, ya Allah mati lagi. Ya Allah mati lagi gitu. Sampai lo ada yang di mana itu Jawa Timur atau di mana saya lupa. Sampai di daerah dekat pemakaman tuh itu pokoknya ambulan lewat nggak boleh menyalakan sirine karena masyarakatnya takut karena Iya. sehari itu bisa banyak sekali Stres kan loh, dekat itu pemakaman stres loh. kan. Iya, stres bener-bener. Nah itu menurut gimana? Menurut Dokter Debria melihat ini gitu fenomena ini dari sudut seorang psikiatri gimana, Dok? Jadi gini, kalau kita melihat suatu fenomena, sebenarnya kita yang memutuskan apakah kita mau berpikir netral, berpikir positif atau berpikir negatif ya. Seperti tadi isoman ya, isoman permen. Kalau tadi sari itu ternyata kepanjangannya bahasa Inggris ya, terus infection gitu. Nah kalau isoman kita jadikan bahasa Jawa saja. Iso itu bisa. Oh iya, iso. Jadi kalau Bapak dah ya, iso. Jadi kalau dengar istilah isoman, kudu iso. Gitu. Nah, jadi diartikan positif. Jadi jangan tadi kan yang menentukan isoman kan bukan kita. Saya ternyata dari tim harus isolasi mandiri dan sekarang terpusat gitu. Kudu iso gitu. Nah, jadi pakai kata-kata positif. Begitu juga misalnya dengar suara ambulan gitu. Tadi kita sempat berbicara di depan bahwa kita berpikir dulu di India itu sampai bergeletakan karena tidak mampu lagi. Tetapi kita lihat di Indonesia semua masih mampu untuk mengcover, banyak sukarelawan ya. Jadi kalau kita lihat di televisi tidak ada yang seperti di India. Nah jadi kalau misalnya dengar suara ambulan itu juga sama, kita berpikirnya positif. Alhamdulillah ternyata masih bisa ditangani, masih bisa ada yang mengurus. Jadi ternyata mampu ditangani baik jenazahnya, mampu ditangani baik orang sakitnya, sehingga tidak terlantar seperti yang kita lihat di India. Nah itu jadi kalau di dalam psikiatri nyebutnya anchor, jadi jangkar itu harus positif. Jadi begitu dengar suara ambulan langsung katakan bersyukur, alhamdulillah ternyata masih ada cukup armada ambulan, masih ada sukarelawan yang menyediakan mobilnya buat ambulan. Banyak orang-orang yang mengubah mobilnya yang cukup besar menjadi ambulan untuk mengangkut jenazah maupun pasien. Nah, jadi caranya seperti itu saja karena realitasnya memang seperti itu. Jadi kalau kita tidak sesuai realitas itu akan mudah untuk goyah. Tapi jadi kita harus melihat realitas dan tapi realitas itu dari hal yang positif. Jadi kayak kita mensugesti diri kita sendiri gitu ya, Dok ya. Jadi bahwa kalau kita dengar suara ambulan itu artinya adalah masih bisa ditangani, jangan mikir bahwa kayak India itu sampai terlantar bergeletakan. Kondisi kita pun memang jauh lebih baik kan daripada negara tetangga itu gitu ya. Saya malah terpikir tadi kalau disebutkan tentang isoman terpusat ya, asrama haji sudah gitu ya. Tempat pendidikan Teknopark sudah. SD Cempaka 2 ya itu ya yang Cemara 2 ya itu sudah. Situ, ya. Saya pengennya mall sih kalau bisa. Sekalian nongkrong ya. Kopi dong ya. Sama-sama orang isoman kan, ngopi gitu. Yuk nongkrong ya gitu. Cocok itu. Itu mungkin solutif. Iya. Itu solutif. Benar. Tapi memang soalnya kan mau tutup ini memang kan mall. Jadi ini untuk isolasi aja ya. Kan katanya mall-mall. Tapi bahayanya kok ada penjarahan. Tapi sebenarnya tentang tadi bicara tentang isolasi terpusat, sebenarnya menurut saya juga memang lebih secara psikologis itu lebih membantu daripada kita sendirian di rumah terus tetangga-tetangga tuh kayak ada yang nggak mau lewat depan rumah. Tapi kalau yang tadi terpusat kita lihat di Danau Udan beberapa kali gitu ya. Kayak Bapak Gubernur kita itu
Jadi kayak mereka semua ada kegiatan senang bersama, terus itu nggak benar. merasa sendiri. Jadi ternyata yang positif ada banyak banget ya teman-teman. Beda dengan kalau di rumah sendiri tuh kayak udah gitu belum tetangga-tetangga yang ini ya julid-julid atau gimana misalnya ya. Netizen ya. Merasa kayak gimana sih intimidasi Diawasi, ya. Kemudian Rasanya. kalau terpusat itu, jadi kalau kita merasakan perburukan gejala, awalnya mungkin OTG merasa seperti itu ya, tapi kok mulai agak nyeri tenggorokan. Nah itu ketika kita bercerita itu lebih nyaman untuk memastikan. Karena sebenarnya ada yang harus diperhatikan, bahwa pada populasi itu sekitar 5%-an orang itu tuh mudah tersugesti. Nah repotnya tersugestinya itu kalau terkait dengan fisik. Jadi ada yang orang mudah tersugesti perasaannya, pikirannya, tapi fisik ternyata juga. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang mudah tersugesti secara fisik nih, ada orang makan jeruk terus kelihatan kecut. Nah dia ngerasa ngilu giginya. Nah itu harus hati-hati. Loh, Pedas gitu loh. Padahal enggak ya? Enggak, padahal dia cuma ngelihat tapi dia ngerasa ngilu giginya. Terus iya, misalnya iya, ada iya, orang iya. yang ngiris gula Jawa kan ser. Nah, dia ngerasa tulangnya kok ngilu-ngilu. Waduh, gitu. Nah, tipe-tipe orang berarti kalau 5% kan cukup besar Lumayan dalam populasi besar, ya. Nah, itu mudah sekali misalnya dia ngelihat di televisi salah satu gejala Covid adalah hilang pembauan. Nah, terus dia merasa nggak bisa membau itu. Terus langsung gini. Iya. Oh masih. Hilang pembauan terus merasa nggak bisa membau. Ada yang seperti itu. Demam. Terus dia merasa kok demam. Jadi demam gitu Iya, ya. Jadi demam. Di diukur suhunya normal. Nyeri telan. Nah dia terus aku kok nelan agak susah Iya, ya kok ini ya. Kok rasanya nggak enak gitu ya. Terus sudah datang ke dokter dilihat nggak apa-apa tuh tenggorokannya gitu. Malah ada yang sampai datang ke IGD diusir pulang karena nggak ditemukan Nggak ada apa-apa. Tapi dia bersikeras. Parno, namanya. Iya. Nah ini ada 5% dalam populasi. Nah karena itu seringkali kalau bersama-sama kan bisa bertanya ke dokter. Iya. Saya kok merasa demam. Oh time-nya normal langsung lega. Karena itu ada positifnya untuk isolasi terpusat. Iya, betul-betul. Orang-orang overthinking tadi ya. Tadi ngomong-ngomong oke. masalah sugesti nih dok nih. Nah sekarang banyak yang kadang nggak cuma tersugesti. Nah dari baca berita, dari terima WhatsApp grup, lihat sosial media itu banyak banget ini hoax yang berkembang Astuti, tentang COVID ya. Banyak banget ya. Hampir setiap hari kita terima bermacam-macam. Kayak misalnya teman saya lihat tuh bisa disembuhkan dengan bawang putih. Jadi saya lihat di situsnya pemerintah lawan COVID itu ada hoax buster gitu kan. Apa aja sih hoax yang udah dinyatakan hoax gitu kan. Ada yang apa lagi ya? Pakai yang rame itu yang pakai biar negatif. Kalau di swab negatif itu minum air kelapa, madu sama jeruk nipis atau lemon gitu. Sampai kembung ya kan. Iya, sampai bahkan Jadi diare. kemarin lagi trending oksigen kurang. Terus akhirnya itu pada pakai Ikan itu. Iya. pakai air mineral dikasih terus dihirup-hirup. Nah, Sampai kemarin tuh ada satu yang kreatif tapi salah dok. Jadi kan PPKM kan ada warga daerah planet lain, ya tau lah planet lain itu di mana kan. Itu bikin kayak sauna. Jadi sauna terus dikasih kayu putih gitu. Tapi biliknya tuh kecil banget dan warga itu masuk bergantian. Coba bayangkan kalau ada yang satu positif aja terus batuk gitu. Gantian kan istilahnya kayak setor nyawa gitu loh. Karena bayangannya kan ada yang hot steam itu ya, dan steam itu bagus terus tambah sama kayu putih gitu loh dok. Apakah memang benar seperti itu? Yang sampai yang terakhir itu kan yang baru rame rebutan susu beruang yang iklannya naga ya kan, dijualnya katanya sapi ya kan, yang jual Astuti. Itu gimana dok? Misalnya kalau pasien apalagi yang gini yang udah tertera positif terus kan dikirimin tuh sama saudara-saudara, minum ini, makan ini obat dari Cina apa. Nah itu sejauh mana sih dok kalau misalnya pada ngikutin itu memang berbahaya bagi kesehatan atau ada nggak sih hoax-hoax yang kira-kira bisa sampai kalau diikutin itu tuh mengancam sampai akhirnya mungkin apakah sampai banyak yang meninggal karena isoman tuh salah satunya apakah karena mereka lebih percaya ke hoax daripada termasuk yang itu akun-akun ya yang gitulah nggak perlu ke rumah sakit nggak perlu ya. Gimana dok menurut dokter Jatuh?
tadi pagi saya tuh berbaca ya ada di Twitter kalau ada Wih, dokter sharing. Twitteran juga ya. Gaul banget. Enggak aja nggak punya. Ada yang sharing kasus nih. Ini nih gara-gara bapak saya percaya sama hoax ya, percaya sama netizen yang suka bagi-bagi hoax, jadinya bapak saya sampai meninggal. Gitu. Sebenarnya tragis ya kalau dengar Iya, tragis. betul. Tapi intinya dia mau sharing kasus dia supaya orang lain tuh nggak kayak dia lah. Gitu. Jadi karena bapaknya sering banget dengar berita kalau pokoknya kalau misalnya sakit ada gejala kayak COVID, jangan ke rumah sakit nanti di COVID kan. Di-COVID-kan. Itu sering banget. Kalau gejala campak nanti dicampakkan. Lu aja bos, bukan gua. Jadi gitu kan. Kemudian ketika dia udah ada gejala, yaitu dia maunya isoman, mengisomankan dirinya sendiri Tanpa swab. Nah akhirnya kan padahal sudah laki-laki, sudah berumur ya kan memang ada faktor resiko lebih berat ya. Kalau laki-laki lebih berat daripada perempuan. Kemudian umur juga kan. Kemudian obesitas atau kegemukan itu juga ada sekarang faktornya. Kemudian akhirnya kan akhirnya sakit beneran udah terlambat dikirim ke rumah sakit dan akhirnya sampai meninggal. Itu semua karena percaya sama hoax sama ya itulah netizen yang beritanya nggak benar gitu kan. Nah kalau masalah apa tadi? Sauna itu jelas menyalahi prosedur ini ya, prosedur pengendalian infeksi ya jelas. Membahayakan ya dok. Membahayakan kalau sauna itu membahayakan ya. Makanya membahayakan itu. Nah, tapi kalau misalnya bawang putih, air kelapa dan segala macam itu kan sebetulnya sifatnya suportif ya. Masih Jadi ya. Tapi bukan mengobati ya dok. Bukan sebagai obat, tapi sebagai pendukung ya, sebagai terapi pendukung aja. Tapi sebetulnya kan obat, nah ini kalau obat nih macam-macam nih, nanti dokter Debri juga punya obatnya nih kalau ini. Karena kan sebenarnya kalau menangani COVID ini kayaknya nggak bisa cuma menangani fisiknya aja deh, beneran deh itu saya benar-benar ngalamin banget kalau kayak gitu tuh. Kalau fisiknya aja sih masih kurang ya, memang kalau untuk COVID tuh memang harus dari multidisiplin ilmu mindset ya. juga. Iya. Jadi kalau yang tadi masalah mau pakai bawang, mau pakai jeruk, mau pakai apa segala macam, mau pakai kayu putih itu sebetulnya sifatnya tambahan aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu banyak membahayakan dan mungkin juga tidak akan terlalu banyak berkontribusi juga sih sebetulnya. Karena kita juga nggak punya bukti ilmiahnya juga ya, masih sedikit sekali juga sih penelitian untuk yang terapi-terapi suportif itu. Ya, terus tapi nggak bikin negatif tuh kan dok, kan ada yang gini mau di swab ini ada yang ini dok teman saya nih ada nih fix inhaler semalaman, besok pagi mau di swab kan, semalaman tuh disumpelin fix inhaler itu loh dok, inhaler itu supaya mati hidungnya gede gitu ya, hidungnya membesar. Di swab tuh ada ini. Enggak, masalahnya kan kalau swab itu kan tergantung juga teknik ya, tergantung teknik, tergantung alat, banyak hal juga, banyak faktor juga ya. Teknik pengambilan ya kan, untuk alat PCR-nya juga. Dan masalahnya itu perlu diingat juga PCR ini kan sebetulnya dia nggak cuma mendeteksi virus yang hidup ya, tapi bangkai virus pun iya. Nah itu loh, jadi kan makanya ada nih yang juga pertanyaan kapan nih harus di swab ulang, kapan nih swab ulang gitu kan. Sebenarnya kan kalau dari guideline, dari panduan Kementerian Kesehatan juga bilang kalau misalnya dia tanpa gejala atau misalnya gejala ringan itu sebetulnya tidak harus melakukan swab evaluasi gitu lah. Sudah selesai 14 hari isolasi mandiri. Ya, kalau yang bergejala dan tanpa ringan gejala ya sudah nggak ada gejala itu sudah tidak perlu swab lagi. Berarti benar-benar nggak perlu swab lagi ya dok ya? Nggak, kalau yang gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali itu nggak harus swab. Jadi kalau cuma batuk-batuk doang nggak perlu ya dok ya? 14 hari udah selesai. Masuk aja. Asal tetap prokes. Nah itu. Jadi jangan juga mikir, jangan juga mikir kalau aku kan udah pernah kena gitu jadi kebal. Nggak itu sering apalagi. Atau kalau nggak ya habis vaksin, gue udah vaksin nih, makan yuk, ya gitu kan, agak nyebelin juga ya. Ya terus sama itu dokter Debri tentang isolasi mandiri tadi ya. Ketika memang isolasinya delalah di satu daerah memang nggak ada fasilitas yang terpusat, dia harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu kan apalagi yang tadian ada yang cowok, ada yang sudah berkeluarga, gitu-gitu itu kan ada
kebutuhan nggak cuman masalah ragawi ya. Oh ya. I see. Kebutuhan Mengarahnya, kita. pertanyaan. Iya. Ini kita perempuan Psikiater itu psikiater itu kan. Nah, nggak ngerti Saya kan? pada. Nah, itu bagaimana mengatasi dok kan pusing juga dok ya. Maksudnya pusing juga. Psikis bisa terganggu juga kan. Psikis bisa terganggu lah daripada nanti kan macam-macam kan bahaya juga lah. Itu bagaimana trik-trik kiat-kiatnya biar bisa mengalihkan atau apa gitu ya dok. Ini udah ada bocoran. Gitu, ada ya. Bocoran kan gue. Nah itu biar tetap psikis tetap oke dan aman lah semuanya. Iya. Itu gimana dok? Oh ya baik. Oh ini pertanyaan. Jadi begini, kalau kita isolasi mandiri di rumah, mungkin sudah sering digaungkan bahwa kita memang dalam badai yang sama, tapi kapal kita berbeda. Karena itu satu yang Luar biasa. saya juga nggak ngerti maksudnya, Mas. Dalam dong. Memang kelepak-kelepak. Kapal feri. Luar biasa. Kalah, saya pakai sampan, dia pakai speedboat gitu. Jadi setiap orang itu punya karakteristik permasalahan yang berbeda. Tadi masalah misalnya dorongan seksual seperti itu. Yang muda tentu berbeda dengan yang usianya sudah lanjut. Kemudian yang muda itu karakter orang juga berbeda. Jadi ada orang yang karakternya kalau dia stres dorongan seksualnya malah Turun. meningkat. Malah meningkat. Ada yang tipe seperti itu. Ada juga yang kalau dia stres terus. dorongan seksualnya menurun gitu. Nah sehingga memang kita harus menyesuaikan dengan karakteristik kita masing-masing. Nah kemudian misalnya tadi ada yang kalau gejala sedang atau berat pasti sudah nggak mikir ke sana ya. Nah, itu kan sudah megap-megap gitu ya. Biasanya kan isolasi mandiri. Gejala ringan doang gitu kan sendirian meluk bantal lagi gitu. Nah yang di rumah yang gejala ringan ataupun OTG ini tadi saya katakan tadi ada tipenya yang kalau dia stres malah dorongannya itu meningkat. Nah itu sebenarnya nomor satu adalah pola dulu. Pola hidup saya seperti apa biasanya sebelumnya. Harus saya isi dengan apa? Dengan olahraga menyalurkan sehingga energi itu teralihkan tadi. Olahraga apa yang pas dengan kondisi saya? Misalnya saya OTG, olahraga apa yang pas? Kalau saya ringan, olahraga apa yang pas? Jangan sampai olahraganya malah memperberat dari ringan malah jadi isolasi mandiri, malah jadi isolasi di rumah sakit seperti itu ya. Nah itu semua panduannya ada. Jadi sekarang tadi sekalian dengan hoax ya. Jadi kalau masalah hoax itu kita tinggal ngecek kok di Kemenfo itu ada, tinggal kita masukkan, kita cek apakah ini hoax apa bukan. Tinggal kita cek nanti ada berita ini hoax gitu. Sehingga membantu kita untuk menyaring. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir waktu kita isolasi mandiri tadi Mbak Mary mengatakan banyak yang sayang sama kita sehingga makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay makin gede ya dari kecil. Bawang bombay kok makin gede Nangis gitu. kebanyakan bawang Gitu. Kebanyakan bawang sampai nangis gitu ya. Malah gak bisa menciumnya gara-gara keciumnya bawang terus sampai hidungnya gak bisa mencium. Hampir aja berani deket ya kan. Hampir gak berani. Nah, dimulai dengan hal yang sederhana. Jadi misalnya panduan isolasi mandiri sudah ada, ikuti saja itu. Kalau nanti muncul gejala ringan, ikuti saja panduannya. Jadi ketika ada saudara-saudara tadi, anchor kita adalah ketika mereka peduli mengirimkan hoax, jangan marah. Mereka gitu karena sayang, karena jadi mindsetnya diubah perseminya. Oh mereka ngirimi gini-gini, jangan marah. Itu hoax, kamu kok ngirim aku hoax, nggak perlu. Tapi terima kasih gitu. Itu wujud kasih sayang mereka ke kita. Sehingga kita tadi seperti ini, be positif. Jadi apa-apanya itu positif. Boleh meluruskan nggak sih dok? Kalau misalnya kadang kan di grup keluarga tuh ada nih nge-share gitu, tante misalnya jelas-jelas yang hoaxnya nih kayaknya membahayakan deh gitu. Terus kita boleh nggak sih? Kadang kan gatel ya. Iya, nanti ujung-ujungnya berantem ya kan. Left group. Maksudnya gitu tuh. Tapi itu left group ya. Iya, itu left group. Kayaknya left group gitu. Nah, itu gimana dok? Maksudnya kan ada itu orang yang nyebelin ya. Maksudnya udah salah gitu kan. Ngeyel gitu ya kan. Jadi pertimbangan Mbak Mary ini kan ngeyel gitu kan. Kita kan karena tahu mungkin ini salah banget nih kalau diikutin bahaya gitu. Boleh nggak sih kita tuh di grup tuh juga menyampaikan klarifikasi atau tapi pasti dengan bahasa yang sopan, yang maksudnya ya minta maaf di sebelumnya bla bla itu gimana dok? Gampang tadi, jadi sampaikan. Terima kasih informasinya, terus kasih jeda waktu. Jeda waktu. Mohon maaf saya kok dapat informasi dari Kemenfo di websitenya Kemenfo tentang hoax ini ternyata sudah
sudah lewat beritanya. Jadi nggak mengatakan itu salah, itu sudah lewat dan ternyata terbukti tidak setelah benar. diteliti. Emang bahasanya bagus banget. Iya. Kasih jeda dulu karena tadi ada orang bermaksud baik disalahkan tuh biasanya lebih sakitnya tuh Sakit lebih hati, ya. Sakitnya lebih sini. maksudnya baik kok malah disalahkan. Lebih dalam kasih waktu, ya, Dok, lebih kasih dalam. waktu dulu gitu. Jadi Iya, betul. tadi terus dari informasi Kominfo ternyata itu masuk hoax gitu. Jadi mohon maaf ternyata sudah enggak. Itu juga malah menyelamatkan anggota grup yang lain. Itu memang harus diluruskan. Dan nggak harus live group ya. Nggak harus live group. Nanti invite lagi ya. Baperan nih. Nanti di-invite. Baperan nih, habis itu dirasani kan. Habis dulu ya. Jadi tambah menjadi hoaxnya. Oh ya, ini kembali ke yang tadi, tipsnya yang untuk misalnya dorongannya malah menjadi kuat tadi. Nah kan tambah stres ya. Back ke situ lagi. Jadi sebenarnya kan sekarang kita bisa video call gitu ya. Karena sebenarnya hubungan seksual itu dalam arti bukan hanya mengarah kepada hasrat saja, tetapi itu adalah juga wujud kasih sayang, keintiman, komunikasi yang mendalam, dan juga memberi kebahagiaan. Nah, yang 4 tadi itu bisa kita ubah dalam bentuk lain. Iya, jadi misalnya chat-chat mesra gitu. Kan lagi di isolasi nih terpisah kamar, jadi kayak bisa ini ya. Chat mesra, video call yang nakal-nakal dikit gitu. Udah disentuh. Iya. Tapi sampai suami atau istri sendiri loh ya. Jadi kan tangganya. Nah, aku isolasi mandiri, hapus nomor gue. Aku telepon aku. Kadang guyon handphone dipegang istri karena menjalani Itu bagus banget itu. Hati-hati jangan sampai karena sama 14 hari handphone Anda akan dibawa. itu malah Buat bikin para pria. Hati-hati. Ya. Berarti sebenarnya nggak hanya dalam bentuk yang fisik gitu fisik, ya. Berarti tidak disarankan kalau ketika sedang isolasi mandiri misalnya sama-sama positif. Kalau sama-sama positif gimana dok suami istri? tergantung tadi kalau misalnya gejala ringan, nah Nggak apa-apa. perlu dilihat dulu gejala gitu. ringannya apa gitu ya. Iya. Kalau gejala ringannya masih misalnya batuk-batuk tadi kan juga nggak enak juga kan. Baru itu. Ngapet batuk. Nah, ini menarik dok. Ini langsung saya pindah ke dokter jatuh dok. Kalau itu dok, kalau tadi ya isolasi mandiri dua-duanya ini positif, dua-duanya gejala ringan gitu. Dan itu mau melakukan hubungan gitu ya. Itu katakanlah satunya kan nggak tahu ya, ini varian Alpha, satunya varian Delta ya, varian Kappa, itu apakah bisa tular-tularan ya sudah? Nah, takutnya itu, takutnya Kalau sama-sama Delta ayo. Nah, kan nggak tahu kan. Virusnya jadian malah varian baru. Punya anak ya kan. Wah, COVID 2021 ya. Nah, Bermutasi. itu gimana dok? Ini jawabnya agak-agak susah. Diteliti Enggak, soalnya gini. Tapi beneran, ini maksudnya diisolasi kan banyak ya dok ya, sekeluarga gitu, serumah udah deh nggak usah kemana-mana di sini aja di rumah gitu kan. Kan memang ada gitu. Nah itu itu gimana dok? Itu Jawabannya pertama tetap ya harusnya isolasi terpusat kalau mau suami istri gitu ya. kembali ke pasal 1. Iya. Dilarang ya. Apapun tetap aturannya nomor 1 gitu ya. Terus Bagus banget. kalau misalnya kepepetnya nih ya kan harus isolasi mandiri di rumah. Udah kepepet nih maksudnya udah isolasi terpusat penuh. Terus tolak nih. Bukannya apa ya banyak juga yang ditolak. Iya, tahu. Ya kan? Karena Banyak ada ditolak. gejala ringan. Malah justru kasihan yang gejala ringan nih. Banyak yang ditolak karena biasanya isolasi terpusat tuh pengennya nggak ada gejala sama sekali. Tanpa gejala. Iya. Terus kalau misalnya kepepetnya di isolasi mandiri di rumah nih itu gimana? Perlu diingat kalau virus ini kan menularkan masuk ke mana? Ke hidung, ke mulut, dan mukosa yang lain, mata, ya kan, dan mukosa yang lain, ya bibir dan segala macam gitu loh. Jadi kalau saran saya sih kalau masih memang dia belum selesai masa isomannya, Puasa dulu itu. puasa dulu. Puasa guys. Alternatif Guys lain, puasa. alternatif lain tadi. Tidak harus kontak fisik. Iya. Ya itu. Daring. Video call. Sebelah-sebelahan video call yuk. Ya di video beda orang. Kalau bisa banyak Tabe. kalau Zoom bisa Zoom. Alah, ini ekstrim nih pakai Zoom. Jadi nih Bapak Ibu ya di sebaiknya ditahan sampai isolasi mandiri Selesai. selesai 14 hari aja. Terus Oke.
ini dok, terus yang berikutnya dok, sekalian mau ke dokter Rajato ini dok. Kan selama ini kan 5M gitu dok, 5M, terus kita ngomong prokes, terus kemudian jaga imun, imin berarti kan tambah satu lagi imin ya. 3 lagi sekarang bukan imun aja gitu kan. Nah itu apakah bisa mengendalikan mencegah terjadinya corona ini, infeksi COVID ini benar-benar bisa 100% dok? Menjamin kita nggak Menjamin ketularan gitu loh dok. Ya, kalau 100% tuh angka sempurna ya. Dan kesempurnaan tuh bukan milik Oh, manusia. iya, alhamdulillah. Barakallah dok. Iya, karena ini ya, kalau masalah prokes udah nih misalnya. Prokes udah, kemudian jaga imunitas udah misalnya, entah pakai aktivitas fisik, kemudian mungkin ada terapi psikologis ya, itu juga bisa meningkatkan imun. Terus juga mungkin dengan vitamin segala macam. Tapi yang paling penting sebenarnya satu sih ya, iman. Iya kan. Jadi yang itu dulu, karena kan sebenarnya gini, kalau dilihat faktor risiko di atas kertas ya, laki-laki lebih beresiko. Itu saya. Ya kan. Ternyata perempuan juga ada loh. Gitu, ya kan. Kemudian yang usianya lebih tua misalnya lebih berisiko di atas kertas ya. Tapi ternyata kita lihat fenomenanya enggak juga kan, yang muda-muda dan yang punya komorbid juga berisiko. Nah, sekarang kan bilang itu sekarang nggak ada komorbid juga, cuma ada obesitas saja bisa. Bahkan yang terakhir saya dengar kabar malah justru masih muda, umur 20 tahunan, nggak ada komorbid, nggak ngerokok segala macam, karena COVID meninggal. Siang gitu. Jadi di atas kertas semua teori-teori itu ya gitu ya. Jadi makanya kembali lagi, kalau ditanya 100% itu bukan milik kita ya, angka 100% itu. Jadi yang paling penting sih iman ya. Itu dulu deh. Kalau yakin kalau memang misalnya memang ditakdirkan untuk terinfeksi, ya pertama nanti dokter Debri ya harus menerima dong gitu ya, menerima dulu, jangan sampai ada denial atau justru lebih percaya yang hoax gitu kan. Menerima dulu dan memang yakin sembuh itu juga kan, terus cari pengobatan gitu loh. Jadi harusnya tuh sewajarnya, karena sekarang tuh banyak orang bergeser ya, nggak mikir sewajarnya, berlebihan, overthinking gitu, atau ada yang underthinking juga. Banyak underthinking. Bodoh ya. Cowok-cowok ini underthinking. Jadi kan sewajarnya lah. Jadi ya mungkin itu nanti tambahin Debri. Sekalian closing nih dokter Debri ya, sekalian closing. Untuk yang itu tips-tipsnya ya, tips-tipsnya untuk menjaga tetap iman lah ya, kembali ada iman, dan juga iman kan hubungannya nanti sama psikis ya berarti. Itu biar tetap terjaga dok. Itu gimana sih gitu? Supaya tetap ya benar. Jadi sebenarnya nomor satu memang benar iman. Jadi manusia itu sebenarnya dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau untuk iman itu memang kita tidak terbiasa untuk mengukur kadar iman itu, dan itu seringkali kita anggap itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kita bisa melihat dalam hal kemampuan menghadapi stresor ya. Kita mendidik anak-anak kita tuh biasanya fokus kepada fisik dan jiwa. Kedewasaan rohani mereka kita menilainya pun hanya dari hal fisik, misalnya kemampuan menghafal ayat-ayat kitab suci gitu. Kemampuan mereka ketika ada masalah tetapi bukan masalah besar. Nah, kita menganggap mereka sudah cukup mampu. Atau kadang kita kalau tidak terpaksa kita sendiri untuk menilai diri kita sendiri, kita ragu-ragu apakah kita sudah beriman apa tidak. Nah, ternyata yang dimaksud dengan iman itu kan transendensi. Jadi bahasanya Indonesia lah. keterkaitan dengan kuasa lain di luar kita. Di situ. Nah, berarti kalau di luar kita harus berpegangan. Biasanya kalau ke pasien saya mengatakan, yang kita percaya itu maha bijaksana loh. Yang kita percaya itu maha kuasa. Yang kita percaya itu maha tahu. 3 handle ini aja dipegang. Karena biasanya yang membuat mereka goyah tadi, ada yang sudah saya pasrah. Kalau misalnya mau dipanggil Tuhan tidak apa-apa. Tapi terus anak-anak saya gimana? Gitu-gitu. Jadi ada yang pasrah. Saya pasrah. Tapi orang tua saya gimana? Orang tua saya sedang sakit. Kalau saya tidak ada yang ngurus mereka siapa? Nah, tadi kembalikan kepercayaan kepada kuasa yang lebih besar di luar diri kita. Maha bijaksana. Yang lebih mengasihi orang tua saya yang harus butuh perawatan, lebih besar kasihnya Tuhan kepada orang tua saya atau saya kepada orang tua saya? Tetap lebih besar Tuhan. Yang ngerti rencana kehidupan secara jangka panjang,
Siapa? Iya, betul. Nah, sehingga transendensi ini yang di bahasa Indonesia keyakinan kepada kuasa di luar dirinya yang lebih itu perlu ditumbuhkan. Nah, salah satunya tadi kalau di depan saya mengatakan anchor atau jangkarnya adalah ketika saya sudah tidak berdaya, ada kuasa di luar saya yang maha maha bijaksana, maha mengetahui dan maha kuasa. Betul. Kok jadi kayak siraman rohani gitu? Ya, Kuliah subuh ini subuh kan? langsung tenang loh ya. Iya, Tujuannya tenang. Langsung adem terus. Iya, Jadi begitu. Jadi transendensi itu penting dan walaupun itu hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga perlu melihat ke orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita merasa transendensi atau keyakinan terhadap kuasa di luar dari dirinya itu agak goyah, nggak masalah siapapun untuk mengingatkan. Ya ingat, kita memang manusia itu memang terbatas. Tapi tadi ada di luar kita yang maha maha kuasa, maha mengetahui, maha bijaksana. Iya. Jadi kuncinya adalah kalau di Muslim itu tawakal gitu ya. Di Muslim itu tawakal itu jadi pasrah sama memang zat yang punya kita gitu lah. Jadi dan meningkatkan iman ya ini langsung adem ini bahasa. Ya sesuai Pancasila juga. Ini pas banget Sila buat pertama closing. Sila pertama. Tadi bisa langsung adem gitu. Ya bergejolak langsung. Memang datanglah kalau sedang bergejolak. Ini tadi Sobat Muardia mendengarkan mungkin sudah merasa tadi ikut siklusnya yang awal gitu kan, terus sekarang udah dapat pencerahan terutama dari tadi closing dari Dr. Debri ya bahwa ya tadi ya iman Nomor satu. imun apa sih aman ya maksudnya tetap Imin. Oh iya. Ini nomor Itu 4. versinya udah tersiap ya. Jadi memang yang pertama pasti memang berdoa ya. Kita hubungan dengan Sang Pencipta, kita ya pasti minta diberi perlindungan gitu. Seandainya pun memang diizinkan terkena, tadi seperti itu dikatakan seandainya memang dikasih ya memang ini kesempatan untuk berkenalan ya Dok dengan virus corona dan kalau memang sembuh nanti kita bisa justru memotivasi teman-teman kita yang sedang sakit atau yang belum pun kita juga kasih tahu bisa jadi edukasi ya Dok. Nah ini dulu aku suka begini nih kumpul-kumpul sama teman jadinya kena, kamu jangan dong gitu kan. Jadi kembali lagi juga teman-teman prokes tadi 5M ya, 5M itu mencuci tangan, memakai masker. Ingat sekarang bahkan maskernya udah disarankan double. Kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Memang ini adalah musuh kita bersama. Harus diingatkan lagi bahwa kita ini dalam proses berperang ya, tapi perangnya memang musuh kita nggak kelihatan, jadi butuh memang kerja bersama-sama dengan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Ya, terima kasih buat para narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, Superman dan Wonder Woman, ya kan? Wonder Woman, Isoman. Apa iso? Ya, tetap lagi ketemu lagi nanti di acara positif lagi, ya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.